Balik lagi di Melihat Indonesia. Terowongan Casablanca. Terowongan Casablanca terletak di bawah Jalan Kuningan, Jakarta Selatan, yakni di jalur Jatinegara menuju Sudirman ataupun sebaliknya. Terowongan Casablanca awalnya dibangun di atas lahan untuk kuburan massal. Pembangunan itu mengakibatkan ratusan makam di area pemakaman Menteng Pulo dipindahkan. Kabarnya, proses tersebut menjadi pemindahan pemakaman umum terbesar di Indonesia. Angkernya lokasi ini menjadi bertambah karena banyaknya kecelakaan yang terjadi. Para korban kecelakaan mengaku melihat makhluk astral berseliweran, sehingga mengganggu konsentrasi pengendara motor ataupun mobil. Tak jarang kecelakaan ini menelan korban jiwa. Salah satu yang dipercaya saat lewat terowongan Casablanca adalah harus bunyikan klakson mobil atau motor. Ini pun membuat pertanyaan, bagaimanakah asal-usul terowongan Casablanca? Mitos lain yang terkenal adalah terowongan Casablanca. Dari sisi cerita hantu ini sudah cukup populer hingga dijadikan sebuah film dengan judul Terowongan Casablanca yang dirilis pada tahun 2007 silam. Terowongan Casablanca berlokasi di Jalan Kuningan, Jakarta Selatan, yaitu jalur Jatinegara menuju Jalan Jenderal Sudirman dan sebaliknya. Versi mistis lainnya tentang terowongan ini adalah adanya seorang gadis yang diperkosa hingga tewas oleh kawanan pemuda yang kemudian mayatnya diseret hingga ke terowongan, serta dibiarkan begitu saja. Dari sinilah dikenal hantu nenek yang diduga merupakan gadis malang tersebut. Kehororan terowongan Casablanca bertambah akibat banyaknya kecelakaan di terowongan tersebut. Ditambah korban kecelakaan tersebut diketahui banyak yang meninggal. Di balik cerita mistis terowongan Casablanca di daerah Kuningan ini, apakah kamu tahu dari mana asal nama daerah Kuningan dan Casablanca ini berasal? Penaklukan Banten dan Sunda Kelapa oleh pasukan Demak dan Cirebon pada tahun 1526 sampai 1527 oleh pasukan Kuningan, Jawa Barat yang dipimpin oleh Adipati Ewangga atau yang dikenal dengan Adipati Cangkuang, yang kemudian membuat nama Sunda Kelapa berganti menjadi Jayakarta. Pasukan Kuningan yang bermukim di daerah Kuningan saat inilah asal dari mana daerah ini diperoleh. Bedegul, Taman Rekreasi Hotel. Bali memang terkenal akan suasana alam dan kotanya yang indah. Wilayah Bali juga masih kental dengan adat dan istiadat yang melekat pada masyarakatnya. Namun, siapa sangka jika Bali juga mempunyai tempat horor yang dianggap paling mistis. Tempat ini dijuluki Ghost Palace Hotel. Namun, julukan yang disematkan warga dan wisatawan asing yang senang dengan acara-acara berbau mistis pada sebuah hotel di kawasan Bedegul. Sesuai dengan namanya, Ghost Palace Hotel diyakini sebagai penginapan yang berhantu dan menjadi istana bagi makhluk supranatural. Didirikan dengan nama PI Bedegul Taman Rekreasi Hotel and Resort, Ghost Palace Hotel pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh Jacob Laukaitis. Ia menemukannya pada Desember 2015 silam saat tersesat dalam perjalanan travelingnya. Berada di kawasan pegunungan di dataran tinggi Bedegul sekitar 50 km dari sebelah utara, Ghost Palace Hotel berdiri dengan tegap bak bangsawan tua yang sudah terkapar. Bangunannya belum utuh seluruhnya. Patung ular di tengah hotel nampak seakan geram. Kesan angker, gelap, dan lembab tampak kuat dari eksteriornya.
Kesan angker ini terasa semakin kuat saat melihat penginapan yang dibangun ala hotel mewah bintang 5 ini dihiasi tanaman merambat, rumput liar, dan lapisan kusam di dindingnya. Lantainya terbuat dari batu marmer yang sayangnya tak lagi dibersihkan. Walau begitu, kita masih bisa merasakan kemegahan Ghost Place Hotel saat berkunjung di Bali. Selama lebih dari 1 dekade berdiri terlantar, Ghost Place Hotel masih menyimpan perabotan dan perlengkapan hotel yang sengaja disediakan untuk menyambut tamu pertama sebelum akhirnya penginapan ini ditinggalkan. Hingga saat ini belum ada cerita pasti yang menyebutkan asal-muasal Ghost Place Hotel. Menurut cerita warga setempat, mereka kelak melihat sosok wanita berambut pendek keluar dari hotel dan menggoda para pengemudi. Ia juga sering berjalan-jalan di sekitar hotel. Ada pula kabar yang menceritakan bahwa hotel berhantu ini sering mengeluarkan suara keramaian pada saat tertentu. Suara ini seakan-akan menakuti setiap orang yang lewat karena bangunannya sudah tua dan kosong. Dulunya Ghost Place Hotel dijaga oleh 2 orang yang dikenal sebagai penjaga kebersihan dan penjaga gerbang. Sebab sejak ditinggalkan penghuninya, hotel ini tidak terbuka untuk umum. Siapapun yang ingin memasuki Ghost Place Hotel diharap membawa uang retribusi sebesar 10.000. Hingga saat ini, banyak bloggers atau wisatawan penyuka destinasi mistis yang menyempatkan diri dan melihat sendiri kejadian aneh yang pernah ada. Nah, bagaimana pemirsa? Tertarik untuk mengunjungi destinasi wisata horor di Indonesia? Selalu ingatlah pepatah yang berbunyi, "Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung." Yang artinya, dimanapun kita berada, kita tetap harus menghormati adat dan istiadat di tempat tersebut. Semoga tayangan kali ini bermanfaat untuk pemirsa di rumah ya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam Indonesia.